menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, nih sekarang nih kita berada di awal tahun Hijriah. Ibadah paling besar pada masa itu adalah pindah kewarganegaraan dari warga negara Mekah menjadi warga negara Madinah. Ninggalin rumah, ninggalin tetangga, ninggalin pekerjaan, ninggalin toko, ninggalin kaum kerabat yang tidak beriman, bahkan meninggalkan pasangan jika tidak seiman. Mereka tinggalkan kota-kota mereka Mekah, berangkat bergerak menuju Madinah. Ibadah apa yang lebih besar daripada itu, saudaraku sekalian? Akan tetapi meski ibadah sebesar itu, Nabi Muhammad menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya pengen dapat pahala di sisi Allah, pengen bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, sebab di Mekah nggak tenang ibadah. Ada pedang-pedang kaum kafir Quraisy yang sepertinya mengintai di balik tembok-tembok rumah mereka. Mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mau nyari ketenangan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mudah beribadah kepada Allah, ingin tenang hati dalam ibadah kepada Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin berjuang di jalan Allah. Wa rasulih, hijrahnya karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya hijrah, saya juga hijrah. Karena saya nggak sanggup tinggal di Mekah, tapi Nabi Muhammadnya tidak lagi berada di Mekah, maka saya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena cinta saya kepada Nabi Muhammad, karena keinginan saya untuk dekat dengan Nabi Muhammad, karena saya ingin berjuang dalam barisan Nabi Muhammad, karena saya akan terus menjadi tentara-tentara Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, maka balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pahala dari Allah, ada kedekatan dengan Allah, ada cinta Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan akhirat Allah siapkan bagi mereka, ada surga sebagai balasan bagi mereka. Wa rasuli,
hijrahnya untuk Rasulullah, maka ada balasan kedekatan dengan Rasulullah, ada balasan cinta dari Rasulullah, ada balasan kebersamaan kelak dengan Rasulullah, dunia sampai akhirat. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya melulu kepengen dapat dunia, hijrahnya nggak ada Allah-Allahnya, nggak ada Rasulullah-Rasulullahnya. Ngapain kamu ikutan berangkat nih? Orang-orang pada sibuk berangkat dari Mekah ke Madinah, kamu ikutan? Iya nih, kerja di Mekah nggak hasil-hasil, bangkrut mulu. Siapa tahu dah kalau dagang di Madinah nih, siapa tahu kurang banyak saingan, mudah-mudahan nih laku. Saya waktu di Mekah nih nggak pernah sempet punya rumah, harga tanahnya mahal. Kali-kali dah kalau ikutan berangkat hijrah ke Madinah, ntar Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya rumah. Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya tanah. Dia pengen dapat dunia, dia tidak memikirkan tentang urusan akhirat, dia tidak memikirkan tentang urusan antara dia dengan Allah ataupun pengorbanan yang dia dapat lakukan untuk Rasulullah. Melulu urusannya duit, melulu urusannya cuan, melulu urusannya keuntungan duniawi. Hati-hati adik-adik, kamu mungkin untuk terjerumus kepada hal ini. Siapa yang hijrahnya hanya karena dunia, sama halnya dengan siapa yang kerjanya hanya karena kepengen dunia aja. Au imra'atin yang kihuha, atau dia hijrah karena kepengen bersama dengan perempuan yang ingin dia nikahi. Dia hijrah ke Madinah jauh-jauh dengan segala kelelahannya, bukan karena ingin bersama dengan Nabi Muhammad, melainkan karena ia ingin bersama dengan perempuan yang sedang dia taksir, namanya Ummu Gais. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, balasan hijrahnya, pahala hijrahnya hanya mendapatkan apa yang menjadi niatnya tersebut. Pengen dapat dunia, ya cuman dapat dunia aja, itu juga kalau dapat. Pengen dapat jodoh, ya udah balasannya cuman dapat jodoh aja, itu juga kalau dapat. Kalau nggak dapat, lalu wala aleh, nggak dunia nggak akhirat, nggak ada yang dia dapat. Percuma, sia-sia. Maka saudariku, untukmu yang bekerja, jangan sampai apa yang kamu lakukan di banyak tahun umur dalam hidupmu di dunia ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebab kamu tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Sebab kamu tidak punya umur cadangan. Umurmu yang sekarang kamu jalani, kehidupanmu yang sekarang kamu jalani, inilah yang nanti akan dihisab jam demi jamnya, bahkan menit per menitnya, bahkan detik per detiknya. Pastikan tak ada yang sia-sia. Pastikan
tak ada yang sia-sia. Benahilah niatmu. Benerin niatmu teman-teman, benerin niatmu. Kamu bangun pagi bersegera untuk bekerja. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik sepeda motor, ada yang mungkin naik mobil. Kamu sibuk, berapa jam dari waktumu yang kamu gunakan untuk bekerja? Dan alangkah sedihnya jika saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ternyata tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepadanya. Karena begitu panjang waktumu untuk bekerja yang tidak bernilai ibadah. Jangan sampai kamu jadi kayak begitu. Sebab kalau kamu jadi yang kayak begitu, maaf ya, ini kerjaan bukan cuma untuk kerja orang yang kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti dirimu ini. Tapi semua pekerjaan, mohon maaf, bahkan yang menjadi guru, bahkan yang bekerja menjadi ustazah di pesantren-pesantren, bahkan yang membangun pondok pesantren sekalipun, jika tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, bersiaplah untuk kecewa. Bahkan yang kerjanya seperti saya misalnya, pegang mic di hadapanmu seperti ini, jika tujuanmu bukan Allah dan Rasulnya, apapun yang kamu kerjakan, bersiaplah untuk kecewa. Jika tujuanmu melulu uang, jika tujuanmu melulu keuntungan duniawi, jika tujuanmu adalah jabatan, nama baik, citra, jika tujuanmu hanya semacam itu, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk termasuk di antara kelompok orang yang apabila datang ajal menjemputnya, ia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan kerjakan ibadah yang sempat aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan enggak ada, itu hanyalah ucapan kosong belaka, tidak akan pernah aku ijabah. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang tak pernah aku kabulkan. Waktu hidupmu di dunia telah habis, kamu gunakan untuk sekedar mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Kamu lupa bahwasanya kepada akulah kamu seharusnya kembali. Kamu lupa hidupmu dariku, dan hanya kepada aku tempatmu kembali. Wa min waraihim barzakh. Sekarang silahkan menjalani kehidupanmu di alam barzakh ila yaum yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Kamu, saya, kita semua, jangan sampai ada yang menyesal. Sebab sekali lagi, kita tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Gak ada di antara kita yang lagi magang di dunia ini, teman-teman. Gak ada. Gak ada. Semuanya sudah sedang bekerja. Niatnya benerin. Niatnya benerin. Niatnya buat apa, Ustazah?
Satu, niat nyari rezeki yang halal. Kamu bisa aja kerja yang haram, bisa. Kita semua bisa kerja yang haram. Deketin laki-laki berduit, modalnya palingan lipstick, make up, baju seksi, murah modalnya. Agak mahalan dikit mungkin operasi plastik, naikin hidung biar nggak mancung ke dalam. Tapi kamu tidak memilih itu. Kenapa? Sebab kamu hamba Allah. Sebab kamu hamba Allah. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, rezeki paling halal adalah dari apa yang diperbuat oleh tanganmu. Hasil kerjamu, upah dari pekerjaanmu, bayaran atas apa yang telah kamu lakukan dengan tanganmu. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Niatmu mencari rizki yang halal. Wabtaghu indallahir rizqa. Kata Allah dalam Al-Quran, carilah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatmu yang kedua, kamu bekerja untuk dapat menghidupi, memberi penghidupan untuk dirimu dan juga orang-orang yang kamu tanggung. Menafkahi dirimu dengan rizki yang halal membuatmu terhormat, teman-teman. Sebab Islam tidak pernah merestui pengemis. Islam tidak pernah menyukai orang yang minta-minta. Itu adalah sehina-hina apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang. Sampai Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang naik kuda, kuda itu binatang paling mewah. Kalau ibarat sekarang kalau ada orang naik Mercy, kemudian turun dari Mercy-nya dan minta kepadamu, kasih. Ada orang turun dari kudanya, kemudian dia meminta kepadamu, kasih. Kenapa gitu Rasul? Sebab ia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Jangan hinakan lagi dia dengan tidak diberi. Pekerjaan paling hina, kalau sampai kamu datang mengetuk rumah saudaramu, terus kamu bilang sambil gosok-gosok dengkul, Kak atau Bang, uang SPP sekolah naik, atau beras di rumah udah hampir habis. Maka kamu bekerja agar tidak meminta-minta. Kamu niat untuk itu. Niat menjadi afif,
niat menjadi aziz, niat menjadi seorang yang memiliki harga diri, sebab meminta-minta adalah sehina-hina pekerjaan, sebab meminta-minta adalah pekerjaan seseorang yang tidak punya harga diri. Nabi satu waktu melihat seseorang minta-minta di masjid, panggil Nabi Muhammad, "Ta'al, ta'al. Kamu punya apa di rumah?" "Enggak punya apa-apa saya Rasul." "Beneran saya enggak punya apa-apa. Makanya saya minta-minta Rasul karena saya enggak punya apa-apa di rumah Rasul." Dan jujur, dia jujur. Tapi Nabi kembali mengulangi, coba diingat-ingat, kamu punya apa di rumah? Maksudnya dia nggak punya uang, maksudnya dia nggak punya barang-barang mewah. Tapi Nabi ingin membuat dia ingat barang apa yang lebih dari kebutuhan dia gitu. Terus dia bilang, "Saya Rasul punya madhar, tempat wudhu. Dan saya juga Rasul punya piring tempat makan lebih." Misalnya kayak dia mestinya cukup dengan satu, tapi ini punya dua gitu. Atau dia perlunya dua, punya tiga gitu. Kata Nabi Muhammad, "Bi'huma." Jual, jual keduanya. Jual. Dia pun jual dua barang tersebut, mungkin kayak sekarang laku 20.000 gitu. Misal, dia bawa tuh uang 20.000 ke hadapan Nabi Muhammad. "Rasul, udah saya jual tuh barang, ini uangnya ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, "Ihtatib, kamu cari kayu, kemudian kamu jual sebagai kayu bakar, atau kamu belah-belah batu, kemudian kamu jual kepada orang yang sedang mengerjakan bangunan. Jangan minta-minta kepada siapapun. Lebih baik kamu bekerja. Jika kamu tetap memutuskan meminta, ya'tilak nuktah sauda, maka kamu di akhirat nanti akan membawa satu titik hitam di wajahmu setiap kali kamu meminta." Bayangkan, tiap minta ada satu titik hitam di wajah kita di akhirat nanti. Gimana kalau kamu kerjaannya minta-minta? Karenanya niatkan kamu kerja, satu, buat nyari rezeki yang halal. Yang kedua, biar kamu dapat menafkahi dirimu dan menafkahi diri orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, sehingga kalian semua tidak menjadi orang yang minta-minta. Niatnya yang bagus. Niat yang ketiga, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin yang kuat lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Kuat bukan maksudnya kekuatan badan, kamu kalau lomba tarik tambang kamu menang, bukan. Akan tapi kuat secara pemikiran, kuat secara ilmu, kuat secara materi. Itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin